Kembali lagi bersama Om dan Tante di acara Sunday School Online GPIN Bukit Asam. Tante. Om, masa lo Om, kita ketemu lagi. Ketemu lagi bersama adik-adik ada di rumah. Pasti mereka sudah duduk manis, ingin melihat, gembira, bersuka cita, bernyanyi bersama Om dan Tante di tempat ini. Terlebih Tante, mereka duduk manis mendengarkan cerita firman Tuhan. Om, kira-kira kabar adik-adik di rumah gimana Om? Pasti kabar adik-adik mereka semua sehat karena Tuhan itu luar biasa. Dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus memelihara kehidupan mereka Tante. Oh, kalau begitu Om, kita mau terus bersuka cita bersama dengan Tuhan Om. Kita bersyukur Tuhan izinkan kita kembali untuk mengikuti ibadah Sunday School Online GPIN Bukit Asam. Om undang semua bangkit berdiri ya. Kita menyanyikan Yel-Yel GPN Bukit Asam. Mari adik-adik, kita bersuka cita bersama dengan Tuhan. Bersuka cita ya. Mari Kita adik-adik. sekali lagi kita nyanyikan Yel GPN Bukit Asam. Ibadah kita, namun sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik. Mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur buat siang hari ini. Tuhan masih terus izinkan kami untuk kami boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati acara kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik.
Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang ada di rumah, dimanapun mereka pada saat ini yang mengikuti ibadah ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, siapkan hati mereka untuk mereka boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersuka cita bersama dengan Tuhan, berdoa, memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Om, kita mau terus bersuka cita bersama Pastinya dengan Tuhan. Tante. Adik-adik di rumah tuh ajak berdiri dong. Iya dong adik-adik yang di rumah. Tante undang semua tuh bangkit berdiri. Kita terus bersuka cita bagi nama Tuhan. Kita mau bilang, ucapkan kepada Tuhan bahwa kita mau bernyanyi atau apa Om? I will sing for Jesus. Masih bersemangat memuji Tuhan. Betul Om. Om Tante di belakang juga masih bersemangat memuji Adik-adik Tuhan. yang ada di rumah, Adik-adik di bersemangat, rumah, Om. bangkit berdiri, kita terus memuji Tuhan. Kita katakan masa depan sungguh ada. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah Hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. sekali lagi Om. Jagalah hatimu. Hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupnya penuh agar Adik-adik kau maju. terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan pegang tanganku agar Kita terus bersuka cita mengatakan bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, kita harus menjaga hati kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Kita nyanyikan sekali lagu pujian ini, jagalah hatimu terhadap dosa.
kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Sekali lagi Kalau kamu om. tinggal di dalamku, Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. dalam hal inilah Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak. Yeay! Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. dengan demikian Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tante, Tuhan Yesus itu luar biasa, benar tidak? Adik-adik ada di rumah aja masih bersemangat pasti untuk memuji nama Tuhan. Tidak, Kita Om. nyanyikan satu lagu lagi ya Tante ya. Iya, Om. Kita katakan Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Betul, kita memiliki Allah yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, biasa. Apapun Dia bisa. Ye ye ye, dalamnya hatiku pun selalu, selalu oleh mujizat bercahaya. Sekali lagi om, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hati. Ye ye ye, dalamnya hatiku pun selalu, selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Ye 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 ye, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Sekali lagi kita menyanyikan lagu pujian ini. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang Mutar ya. luar biasa, biasa. Apapun Dia bisa. Ye ye ye, dalamnya hatiku pun selalu, selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Ye 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 ye, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Ye 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 ye, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Om, semuanya sudah bersuka cita bersama dengan Tuhan. Pastinya Om. adik-adik yang di rumah juga pasti berkeringat, bersuka cita. Pasti dong Om, dan semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Pada saat ini adik-adik, kita telah bersuka cita bersama dengan Tuhan. Namun saatnya kita akan menyembah Dia, kita bersyukur di hadapan Tuhan. 1 minggu Tuhan telah menolong memberkati adik-adik yang ada di rumah, beserta mama, papa, nenek, opah, dan semua keluarga kita diberkati Tuhan. Semua adik-adik yang ada di rumah, Tante undang semuanya untuk mengambil hati yang siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita datang menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian, Saat Ku Berdoa.
Syukur buat kasih-Mu, ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapus semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Mari adik-adik, dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau mengangkat lagu pujian ini. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan saat berdoa, teringat kasih. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat kasih-Mu. Ku sambut Kau Tuhan. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapus semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, Kau jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapus semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Mari adik-adik, Tante mengundang semua untuk adik-adik yang ada di rumah untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik diberkati Tuhan. Meskipun di rumah Tuhan terus menolong memberkati adik-adik. Menolong mama kita, menolong papa kita, menolong opa, nenek, semuanya ditolong oleh Tuhan. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan adik-adik. Kita mau menyembah Dia. Kita mau katakan kepada Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami siap untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk terus melayani Tuhan ke depannya. Tuhan, mari tolong kami, jamah hati adik-adik kami, supaya mereka siap untuk mendengarkan cerita firman. Mari adik-adik, kita mau nyanyikan lagu pujian ini dari awal. Saat ku berdoa, teringat kasih. Saat ku berdoa, teringat kasih-Mu. Saat ku menyembah, Saat ku menyembah Kau Yesus, syukur buat kasih-Mu. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Kau sambut. Ku sambut tangan-Mu dan ku bersuka. Kau ampuni dan hapuskan semua dosaku. Wajah-Mu tersenyum dan mendekapku. Kau beri jubah indah, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Kau beri jubah indah. Kau beri jubah indah, ku
jadi, Kau beri jubah indah. kau beri jubah indah, ku jadi anakmu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup mata. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk siang hari ini, kasih Tuhan yang terus kami rasakan, sehingga pada hari ini adik-adik yang ada di rumah dan di tempat ini akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kau memberkati kami. Hamba-Mu tante juga yang akan menceritakannya, kiranya Tuhan kau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat siang adik-adik yang ada di rumah. Tante yakin dan percaya kita semua sudah sangat bersuka cita. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersorak-sorak, kita sudah bergembira, dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah berdoa, sebelumnya kita akan lihat tampilan video dulu ya adik-adik. Teman-teman, senang sekali dia bisa sekolah minggu lagi. Dalam sekolah minggu. Tau nggak? Dia ke rumah kasih uang sama mamaku. Uang apa tuh? Tuh peseman dong Ken. Ngomong. Kalian lihat dulu kasih tahu aku ini lihat tempat duitku. Wih, beli di mana itu? Beli di mall lah. Di mana? Sampai gitu aja udah terus. Ini pun aku sampai nggak tahu kasih lagi. Beli di mana? Nggak tahu aku. Ini beli itu. Ini nih persembahanku dikasih makan 50.000, setengah untuk persembahan, setengah untuk makan jajan. Besok kan lis masih lebih besar punya aku di nada. Aku kasih sama bapakku dikasih bapakku 100, dikasih mama aku 50. Ada persembahan. Kalau kau kan berapa punya menteri? Dikit, cuma dikasih uang receh sama papa. Receh. Berapa? 300.000. Uang receh 300.000. Itu banyak. Itu banyak. Ini receh loh di keluargaku. Uang jajanku aja 1 juta. Iya. Cuma dikasih 300.000 untuk persembahan. Kayak kali kau yang Andre. Andre, kita tanya dulu yang di depan kita ini. Kok diam-diam aja orang itu? Aldin, Magda, kalian bawa persembahan enggak? Berapa? Bawa. Bawa. Bawa masa. Mereka kan orang miskin mana ada mereka bawa Pasti nggak kasih persembahan. Ini tadi dikasih mamaku. Din dari baju pun udah kelihatan. Berapa? Aku alergi loh megang-megang dulu. Berapa itu, Din? Berapa itu, Din? 2.000. Cuma 2.000. Semangat. 2.000 untuk apa? Kenapa emang? 2.000 itu untuk bayar parkir tau nggak? Yang di tempat itu bayar toilet. Toilet. Kalau Magda, ada berapa Magda? Jangan-jangan cuma 1.000 lagi. Dan kau bilang lebih dari siapa yang lebih di bawah? Berapa Magda? 10.000. Wah, Ini digulung-gulung lagi. jajan aja nggak cukup 10.000. Si Asep lagi, si Asep. Diam-diam ini, jangan. Gak ada persembahan. Berapa? Allah. 10.000. Lihat dong. Persembahan itu warna biru Magda, Asep. Ngasih itu yang terbaik untuk Tuhan. Iya. Kan ini udah yang terbaik. Apa terbaik? Yang terbaik itu yang kayak gini, nah yang besar, yang 50, 100, 2.000, 10.000. Ini aja bagiku receh, 12.000. Lagi 2.000. Tapi kan ini kami kasihnya dari hati. Dari hati. Memangnya kan juga dari hati. Jangan dekat-dekat lah. Apa lagi sama 2.000? Ih, Kita pun dari hati banget. Iya dari hati. Kami ini apa dia masih dikecil-kecil? ada pula yang baru-baru. Kalau kalian kasih itu semua persembahan kalian itu untuk jajan kalian apa? Kalian nggak jajan. Apa itu? Tante, lihat nih. Mereka ngasih persembahan nggak yang terbaik untuk Tuhan. Terbaik kok tante. Tante, Terbaik 2.000. Coba lihat kan. Ini tante ini. Ini
ada yang 5.000. Tapi itu memang semuanya yang terbaik karena Kami yang paling terbaik dan karena punya kami paling besar. Tuhan itu melihat apa kalian sungguh-sungguh memberikan itu. Suka cita kan? Ya, apa kalian senang hati? Senang. Bukan seberapa besar Mereka yang dan diam-diam. seberapa kecil, tetapi bagaimana kalian memberikan dengan ikhlas, Ikhlas. dengan senang hati. Ikhlas sih, kalian saling ini Ngejek tante. saling ngejek, yang saling ngejek ini memberikan 2.000, Anda memberikan 100. Terus kan Anda semua ngejek si Ardi, nggak boleh seperti itu, Andreas, Ardi nggak boleh seperti itu. Jadi kalian itu harus memberikan dengan sungguh-sungguh. Dan juga jangan saling membenci, jangan saling mengejek-ejek. Yang penting kalian itu memberikan dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati. Seberapa besar? Oke. Kamu ikhlas dengan ikhlas. Ikhlas. Tapi aku nggak ikhlas. Misalkan kita kasih ini uang 25.000, 50.000 puasa persembahan 25.000. Kan lebih enak mending kau kasih persembahan mending kita jalan. Sama laris aku. Ini kan dikasih. Gimana kalau ini 150.000? Kasih nanti. Jangan seperti itu juga, Lilis, Maggie. Nggak boleh seperti itu. Karena masih ada lagi 1 juta. Berarti itu kalian nggak tulus dong memberikan persembahan sama Tuhan. Tapi kan nanti kami jajan apa? Masa cuma sedikit kami jajan kan itu? Kalian itu lebih memilih jajan atau memberikan persembahan kepada Tuhan? Ayo. Jajan, tapi persembahan juga. Iya kan? Tapi ketika itu lebih memilih persembahan dulu. Nanti kalau soal jajan, kalian lagi minta sama papa mama. Tapi ini kan tadi persembahannya dari papa mama kan? Masa kalian datang ke sini saya memberikan hanya untuk jajan aja lah? Kalau seperti itu. Kalau nggak jajan nanti lapar. Udah nunggu itu di depan apa itu namanya sama Bakso payas mah. Tapi dipayaskan sama Tuhan ya persembahannya. Kayak gitu juga Adin, Magda, Asep, mungkin langsung mereka walaupun kecil-kecil. dasar mereka aja yang miskin tante. Mereka bukan miskin, tapi nggak punya uang. Sama Rambek. Kalau nggak anak Tuhan itu nggak boleh mengejek. Tapi anak Tuhan itu saling mengasihi. Kalau saling mengejek, bukan anak Tuhan itu. Ya, adik-adik tadi sudah melihat video yang diperankan oleh teman-teman. Tema kita hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Kain dan Habel dengan tema adalah Tuhan melihat hati. Adik-adik, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan Tuhan melihat hati? Di video tadi kan adik-adik sudah lihat tuh, ada teman-teman yang membawa persembahannya, ada yang 100.000, ada yang membawa 50.000, ada yang membawa 300.000 dan ada yang membawa 2.000. Mereka semua di situ saling ejek-ejekan. Katanya persembahanku ini yang bagus karena aku berikan untuk Tuhan, karena aku berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yaitu Kain dan Habel. Adik-adik minggu lalu sudah mendengarkan cerita Adam dan Hawa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Tuhan Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden dan setelah mereka di luar, Adam dan Hawa mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, ini dia gambarnya nih. Anak laki-laki yang pertama dinamai adalah Kain. Dan anak laki-laki yang kedua adalah Habel. Anak laki-laki yang pertama adalah Kain dan anak laki-laki yang kedua adalah Habel. Mereka ini mempunyai pekerjaan yaitu Kain itu adalah sebagai peternak. Salah. Kain itu adalah sebagai petani. Kain adalah sebagai petani dan Habil adiknya itu sebagai pengembala kambing domba. Adik-adik tahu nggak? Ternyata zaman dahulu itu mereka juga sudah mulai memberikan persembahan untuk Tuhan. Jadi Kain dan Habel ini
anaknya Adam dan Hawa ini, mereka bekerja untuk Tuhan. Kain ini setiap hari mengurus tanamannya, mengurus sayur-sayurannya, dan juga adiknya Habel. Dia mengembalakan kambing domba punya mereka. Dan mereka tiba saatnya bagi mereka untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu yang pertama tadi siapa kakaknya, abangnya? Namanya adalah Kain. Kain dia datang kepada Tuhan. Dia membawa persembahannya. Dia membawa persembahannya sebagai hasil tanah kepada Tuhan. Dia membawa buah-buahan, dia membawa sayur-sayuran. Pokoknya semua yang terbaik yang dia usahakan, yang dia hasil, yang dia tanam itu semua dia datang. Dia persembahkan kepada Tuhan. Dan juga adiknya Habel juga datang. Habel juga membawa persembahannya. Dia mempersembahkan kambing domba dan lemak-lemak yang terbaik. Dia berikan juga untuk Tuhan. Nah, setelah mereka mempersembahkan persembahan untuk Tuhan, tiba-tiba Tuhan menerima persembahan Kain. Kalau adik-adik baca di Alkitab, di kitab Kejadian pasal 4 itu, Tante bacakan untuk adik-adik yang ada di rumah ya. Kejadian pasal 4 itu bagian C, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Lalu bagaimana dengan Kain? Tuhan tidak menerima persembahannya Kain. Kenapa Tuhan tidak menerima persembahannya Kain? Adik-adik ada yang tahu? Semua ada yang tahu? Nah, kalau tidak tahu, adik-adik ikuti cerita Tante sampai akhir ya. Ketika Kain melihat kalau persembahannya ini tidak diterima oleh Tuhan, adik-adik, dia menjadi sangat marah. Dia menjadi tidak suka. Hatinya itu sakit. Lalu adik-adik, dia merencanakan hal yang jahat. Hati Kain merasa sangat panas dan dia mulai berpikir. Dia merencanakan, oh saya harus. Lalu tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Kain, Kain, apa yang kau berbuat? Kenapa hatimu panas dan mukamu itu menjadi sangat muram? Apakah engkau tidak akan mukamu berseri-seri jika engkau berbuat baik? Tetapi Kain punya rencana yang sangat jahat. Dia mengajak Habel adiknya untuk pergi ke padang. Lalu ketika mereka dalam perjalanan menuju ke padang, di sana Kain memukul adiknya Habel sampai dia terluka parah dan dia mati adik-adik. Ketika adiknya sudah mati, Tuhan melihat. Lalu Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana adikmu? Di mana adikmu?" Lalu Kain bilang, "Emang aku penjaga adikku? Emang aku pengawalnya Tuhan? Aku gak tahu seperti itu." Lalu tiba-tiba Tuhan bilang, "Darah adikmu itu sudah berteriak meminta pertolongan." Lalu Kain sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena dia tahu dia salah. Dan seterusnya Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati dia dan dia menjadi seorang pengembara. Adik-adik tahu gak seorang pengembara itu seperti apa? Itu orang yang pergi kemana-mana, gak tahu lagi arah hidupnya. Dia pergi sudah tidak bisa berharap kepada siapa-siapa lagi. Tapi adik-adik, Tuhan tetap melindungi Kain walaupun dia sudah melakukan kesalahan. Nah adik-adik, tema kita yang kita pelajari hari ini adalah Tuhan melihat hati. Yang mau menjadi pembelajaran bagi kita itu apa? Yang pertama ini kita baca ya, Tuhan melihat orang atau manusia itu dan hatinya. Coba kita ingat kembali. Tadi cerita Kain dan Habel itu adik-adik, mereka kan sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi punya Kain tidak diterima, punya Habel diterima oleh Tuhan dan dia menjadi sangat marah dan dia sampai membunuh. Nah adik-adik, pelajaran bagi kita kalau kita mau memberikan sesuatu persembahan ataupun kepada Tuhan, itu kita harus pastikan kalau dari hati kita itu tulus, kita itu ikhlas memberi. Kenapa Tuhan tidak menerima persembahannya Kain? Karena tadi kalau dia mau memberikan persembahan kepada Tuhan,
entah Tuhan mau terima atau Tuhan mau tidak terima, itu urusan Tuhan, bukan hak dia. Karena sebagai manusia, sebagai umat, sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita wajib memberikan untuk orang-orang, untuk teman-teman. Walaupun teman-teman kita nggak terima, itu bukan hak kita. Nah, karena Kain ini dari hatinya itu tulus, tidak tulus, sehingga ketika dia memberikan persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, dia menjadi sangat marah. Dan dia sampai melakukan pembunuhan. Jadi yang mau jadi pembelajaran bagi adik-adik dari cerita Kain dan Habel siang hari ini, yaitu ingat bahwa Tuhan itu melihat hati kita. Di ayat yang tadi Tante bacakan kan sudah dikatakan, ayat 4 bagian C, sekali lagi ya. Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Artinya Tuhan lihat dulu orangnya, baru Tuhan lihat persembahannya. Kalau orangnya sudah tulus, kalau orangnya sudah beres, kalau orangnya sudah ikhlas, maka persembahannya itu entah mau diterima Tuhan atau tidak, itu bukan urusan orang itu, tetapi itu urusan Tuhan. Nah, kenapa Tuhan melihat hati adik-adik? Karena ingat, hati itu adalah pusat kehidupan manusia. Hati itu adalah pusat kehidupan kita. Apa yang ada di dalam hati kita, kalau kita sedang jatuh cinta, atau kita sedang senang, kita sedang bersuka cita, pasti akan terekspresi lewat wajah kita kan, lewat tindakan kita kan. Hari aku bersuka cita hari ini. Tapi kalau hati kita saja sudah emosi, sudah tidak damai, sudah tidak tulus, sudah tidak sejahtera, maka hampir-hampir dan mungkin bisa saja semua orang mau kita telan, semua orang mau kita benci, semua orang mau kita tidak sukai. Sehingga adik-adik yang ada di rumah menjadi pembelajaran bagi kita hari ini bahwa cerita Kain dan Habel itu Tuhan tidak memberikan persembahannya itu bukan karena dia bawa sayur-sayuran atau asapnya bengkok atau apa, tidak seperti itu. Tetapi ingat, Tuhan melihat hati. Apa yang ada di dalam hati kita itu yang keluar atau tereksperimen lewat pikiran, lewat sikap, lewat raut wajah kita, dan lewat tindakan kita. Jadi karena Kain itu sudah tidak tulus memberi kepada Tuhan, Tuhan sudah tidak menerima persembahannya, lalu dia membunuh adiknya. Seperti lagu sekolah minggu kita tadi, jagalah hatimu terhadap dosa. Ingat adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, bukan Tuhan mau lihat persembahan. Video tadi adik-adik sudah lihat kan? Ada teman-teman yang mempermasalahkan. Katanya berikan yang terbaik tuh untuk Tuhan. Tapi ujung-ujungnya setelah dimarahin tante, setelah dinasehatin tante, masih mau bagi 2 persembahannya. Aku jajan bagi 2. Ini untuk persembahan, ini untuk jajan nanti. Tidak seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus itu melihat hati kita. Walaupun adik-adik datang sekolah minggu ataupun memberi kepada teman-teman yang susah hanya 2.000, kalau adik-adik tulus, adik-adik ikhlas, maka itu hak Tuhan dan itu Tuhan akan memberkati kita. Terserah mau diterima uangnya atau mau kita kasih 2.000 terus mau diinjak-injak, mau diejek atau apapun, itu bukan hak kita, itu adalah hak Tuhan. Jadi adik-adik yang menjadi pembelajaran bagi kita yang pertama adalah tadi apa? Tuhan itu melihat kita, hati kita dan apa yang kita berikan. Dan yang kedua, pelajaran yang kedua yaitu Tuhan marah atau Tuhan tidak senang jikalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu membenci. Dari cerita-cerita yang minggu lalu, sekolah minggu lalu kan adik-adik sudah belajar kan, kalau membenci teman-teman atau membenci orang lain itu sudah sama artinya dengan membunuh. Maka adik-adik, kalau kita sudah membenci orang, kita sudah membenci teman-teman kita, maka pasti itu apa yang dia lakukan itu sangat membuat kita tidak senang. Jadi
Tujuan dari cerita firman Tuhan kita hari ini yang pertama, Tuhan melihat hati kita. Apapun yang kita berikan, apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu tulus atau enggak, atau modus. Atau dia mau melakukan sesuatu biar dipuji orang atau disenangi orang. Ingat, adik-adik yang di rumah, adik-adik sekolah minggu semua masih kecil-kecil. Semua masih diajarin oleh orang tua. Jadi adik-adik harus belajar untuk menjadi adik-adik atau anak-anak Tuhan yang tulus dalam hal memberi. Dan yang kedua, jangan suka marah atau membenci. Karena akibatnya tadi, Tuhan itu menghukum Kain, abangnya. Tuhan menghukum dia karena apa? Karena tadi dia sudah tidak tulus memberi persembahan untuk Tuhan. Dia sudah marah, dia sudah benci, dia sudah sangat emosi. Sehingga yang tindakan akhirnya itu dia membuat sehingga adiknya itu kehilangan nyawa. Nah, adik-adik yang di rumah yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, ingat, jangan lupa bahwa cerita Kain dan Habel ini mengajarkan kita bahwa oh ternyata kalau saya mau memberi itu bukan karena banyak, bukan karena sedikit, bukan karena saya anak orang kaya, bukan karena saya anak orang miskin, tetapi niat kita, hati kita, dari hati kita, belas kasihan kita kalau mau memberi, maka Tuhan akan berkati. Dan jangan lupa adik-adik, ingat, kalau adik-adik sudah memberi kepada Tuhan ataupun kepada teman-teman, terus kalau teman-temannya itu nggak suka atau teman-temannya ngejek, teman-teman menolak, itu bukan hak adik-adik untuk marah. Yang penting adik-adik harus tahu bahwa yang penting aku memberikan dia dengan tulus, aku memberikan dia dengan ikhlas. Terserah dia mau pakai uang itu ataupun terserah tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi Tuhan lihat kebaikan hati kita untuk mau memberi. Seperti ayat hafalan kita hari ini loh. Ayat hafalan kita itu terambil dari 1 Samuel pasal 16. Ayat hafalannya 1 Samuel pasal 16 ayat 7 bagian C. Kita semua baca bersama-sama ya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Ingat, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati Kain, Tuhan melihat hati Habel, Tuhan melihat hati tante, Tuhan melihat hati adik-adik, Tuhan melihat hati orang tua kita semua. Jadi sekarang kalau kita mau memberi atau kita mau menolong atau kita mau melakukan sesuatu, pastikan bahwa hati kita itu memberi dengan sukacita. Karena hati kita itu adalah pusat kehidupan. Seperti lagu sekolah minggu tadi, tante ajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Tapi kita pelan-pelan aja, gak usah pakai gerakannya ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa.
sebelum berdoa ya, Tante undang semuanya bangkit berdiri, kita pakai gerakannya. Ayo Om Tante bisa bantu gerakannya di depan. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Amin. Takutlah. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju masa depan. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dari hidupku buat Yesus, masa depan sungguh ada. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dari hidupku buat Yesus tersenyum. Nah, adik-adik, jangan lupa cara kita untuk membuat hidup kita tetap tersenyum dan Tuhan tetap tersenyum terhadap kita adalah dengan kita menjaga hati kita. Adik-adik semuanya siapkan hati kita untuk kita mau berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, siang hari ini Tuhan ajarkanlah kami kembali mendengar cerita sekolah minggu, dan kami belajar hari ini bahwa Tuhan melihat hati kami. Terima kasih Tuhan, walaupun kami dalam keadaan yang sangat jauh-jauhan, tapi kami bersyukur lewat pelayanan online kami bisa bertemu, dan kami bersyukur firman Tuhan bisa memberkati kami. Dan pada siang hari ini Tuhan, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan tolong mereka dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan urapi, sehingga mereka juga bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan motivasi yang tulus, yang benar. Tuhan berkati orang tua mereka juga supaya punya semangat dan punya gairah untuk mengajarkan kebenaran lagi kepada anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu GPN Bukit Asam dimanapun mereka berada, apapun situasi, kondisi yang sedang mereka alami sekarang, Tuhan yang tolong, Tuhan yang jamah, Tuhan yang berkati. Teman-teman mungkin ada yang sakit ataupun ada yang mengalami kesusahan, Tuhan datang, Tuhan berikan pertolongan, dan Tuhan hibur mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka, biarlah di usia yang baru ini mereka semakin cinta Tuhan Yesus, dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Masa depan mereka, cita-cita mereka, orang tua mereka, Tuhan berkati, pekerjaan orang tua, tugas tanggung jawab yang untuk masa sekarang sedang susah di tengah-tengah wabah ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan semuanya kami mampu dan kami bisa melaluinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu siang hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya Tante. Iya dong. Itu melihat semua hati manusia loh Om, termasuk adik-adik sekolah minggu loh Om. Jadi berapapun yang dikasih mama untuk uang persembahan harus dikasih sama Tuhan. Benar Om. Nah adik-adik yang ada di rumah, Tuhan telah mengingatkan kita kembali untuk
memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Mari adik-adik kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian, Sungguh Sukacita. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan. melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi tante kita nyanyikan lagu ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. minta dengan kasih Bapak Gembala yang melakukan persembahan dan doa siapa. Kita akan berdoa. Sekaligus ditutup kah? Iya, oke. Ya, terima kasih Tante Elo dan Om Tante yang luar biasa yang telah melayani, juga musiknya yang luar biasa. Terima kasih untuk Om Audi, Om Agus, ada Om Satria, Om Panulis yang telah menolong sehingga tayangan ini bisa kita lihat bersama-sama. Terima kasih, Tuhan pasti memberkati. Lalu kita diingatkan tadi ada dua hal. Yang pertama, yang paling penting, Tuhan lihat hati. Karena itu yang pertama, kalau kasih sama Tuhan jangan asal-asalan, ya. Kalau orang tua kasih 20.000 jangan ditukar jadi 2, ya, kasih ya. Karena Tuhan lihat hati. Lalu yang kedua, ini kan adik-adik ini kan mau masuk sekolah ini kan. Ada yang naik kelas SD, ada yang SMP. Mungkin karena mau masuk sekolah, mungkin masih sebagian online atau sebagian bertemu dan situasinya cukup menakutkan, mungkin takut ya. Tapi ingat, Tuhan lihat hati. Karena itu ada ganjalan, ada ketakutan, ada rasa tidak mampu, jangan putus asa. Berdoa sama Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Kita akan berdoa siang hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih siang hari ini Tuhan memberkati kami. Ada om dan tante yang mengasihi kami, yang menceritakan firman Tuhan untuk kami, yang berlatih dengan nyanyian yang baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu. Kami juga berterima kasih karena ada om-om yang juga menolong kami, sehingga kami dapat melihat tayangan ini. Tuhan terima kasih, Tuhan berkati. Dan kami juga mohon pertolongan Tuhan. Minggu ini sebagian kami akan sekolah,
Ada yang tatap muka, ada yang offline, ada yang online. Ada beberapa kakak-kakak kami yang masuk di SMP, masuk di SMA. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mohon supaya Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan. Kami taat, kami harus pakai masker, kami harus menjaga jarak, kami juga harus cuci tangan. Kami mau taat Tuhan, supaya kami pun diberkati oleh Tuhan. Juga minggu ini terima kasih bersama dengan sahabat kami, teman kami, Cornelius Delon Siahaan berulang tahun. Terima kasih. Dan kalau ada teman-teman kami yang ulang tahun, Tuhan juga berkenan memberkati. Hari ini Bapa, kami mohon berkat-Mu, pertolongan-Mu Bapa atas kami, atas orang tua kami, atas om dan tante, atas hidup kami, atas masa depan kami, atas cita-cita kami Tuhan. Terima kasih, kami mohon berkat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang melihat hati kami, Allah yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Om kenapa? Udah selesai acara kita Tante. Tapi jangan sedih Om, karena Kenapa? minggu depan kita masih bertemu lagi di Sunday School Online GPIN Bukit Asam. Minggu Tapi depan? Om, Iya Tante. adik-adik yang di rumah tetap stay at home ya, jangan kemana-mana. Minggu depan kita harus terus bersama untuk memuji Tuhan, beribadah bersama dengan Tuhan. Namun sebelumnya Om, kita Kita mau nyanyi. menyanyikan satu lagu pujian. Anak sekolah minggu suka memuji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Kita undang semua untuk bangkit berdiri. Dan Tante Om yang ikut pelayanan pada hari ini maju ke depan.